Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi ini saya mengundang semua santri-santri saya yang sudah tersebar di Indonesia maupun santri-santri saya yang sudah sukses ataupun belum sukses atau masih dalam masa proses untuk pendekatan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga supaya tujuannya diangkat derajatnya, dimuliakan bahagia di dunia wa akhirah. Dan bagi santri saya yang di Malaysia kemarin, ini TikTok saya ganti baru karena dihacker, WhatsApp saya juga dihacker, diblokir oleh orang-orang batil dan dolim suatu jaringan. Jadi silahkan ganti di TikTok saya, yaitu di Sedulur Tunggal Pancer dengan nomor WhatsApp saya yang baru. Ya, karena di dunia ini banyak orang-orang zalim dan batil sehingga memblokir WhatsApp saya. Saya sangat prihatin, sedih. Kenapa orang yang berbuat baik saja saya dimusuhi, apalagi berbuat jahat. Saya kemarin diblokir gara-gara saya sangat membenci orang-orang yang selalu melecehkan wanita, zina, atau melecehkan semua wanita sebagai muridnya. Jadi saya diblokir, dihacker gara-gara itu. Sehingga di Facebook saya alhamdulillah belum dihacker, semoga tidak dihacker. Di YouTube saya juga semoga tidak dihacker. Dan saya sangat sedih, prihatin, dari 5.000 lebih penggemar saya yang follower di TikTok yang lama itu, di WhatsApp kemarin itu, aku yakin pasti kebingungan kenapa ganti lagi dengan TikTok yang baru. Semoga dengan pembaruan ini maklumi keadaan saya sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan dan selalu menyayangi semua agama, semua ras, suku bangsa. Bahkan santri saya harus berprinsip selalu menjalankan nilai-nilai Pancasila, sehingga selalu nalurinya tertanamkan jiwa ketuhanan, ketauhidan, ya, persatuan, berkemanusiaan, selalu musyawarah demi keadilan semua bangsa ini. Tapi kenyataan saya dihacker dengan prinsip Pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer yang saya pimpin sendiri. Itu satu prinsipnya adalah tobat dulu, setelah tobat mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian baru kita bisa menuju jalur langit. Dan setiap amalan-amalan yang kami lakukan selalu di bawah langit, ya, karena amalan di bawah langit sangat mustajabah. Banyak orang yang iri sirik tentang amalan di bawah langit, padahal ini tidak. Ya, Wak Ces enggak live, silakan ganti di nomor WhatsApp saya sayang, Wak Ces. Ya, ini saya mengawali lagi, Wak Ces, saya mohon maaf ya. Lama sekali karena bahkan 5.000 penggemar saya di hacker, kebingungan mencari tolong. Padahal program saya saat ini menggembleng tamu-tamu pasien khususnya yang terpuruk ekonomi, mamanya hutang 10 juta, ratusan juta, miliaran rupiah. Aku yakin jangka cepat dengan ijazah saya akan terkikis. Bagi yang rumahnya terlanjur di Sitabang, aku yakin jangka 100 hari setelah melakukan ritual amalan Jarul Langit ini, ya, semua kegoiban akan membantu menolong, datangkan rezeki, sangkan barang. Rezeki tidak disangka juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada kesempatan ini saya niat nawaitu lillahi ta'ala
ya, semua agama ras bangsa silakan untuk bergabung lagi di Sedulur Tunggal Pancer. Saya selalu menekankan bahwa setiap manusia lahir ke bumi, ya, lahir ke bumi itu sudah diikuti saudara kembarnya, yaitu sedulur papat limo pancer. Dan sedulur papat limo pancer itu adalah saudara kita goib, ya. Makanya kalau kita ingat dan tidak kilap, tidak sengaja melupakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu goib, Gusti Allah goib, ya, sesembahanmu, sesembahan saya goib, dan saudara kembarmu goib. Jika kamu mempunyai hajat apapun, seberat apapun, aku yakin istiqomah pasti terkabul. Terima kasih Wak Ces, ya, bergabung lagi. Saya sapa ya Wak Ces. Ya. Ini ada, coba katakan sesuatu. Ya, ada, katakan. Jadi segala sesuatu itu dadi geni, ya, Sabdo Rojo. Jika sudah nyawiti sedulur papat limo pancer. Ingat, dari sejak zaman dulu Indonesia dijajah oleh Jepang, oleh Belanda. Siapa yang bisa mengusir? Grandmaster kita, grandfather kita, yaitu nenek moyang kita. Kita harus selalu bersyukur bisa hidup di zaman merdeka ini. Walaupun ekonomi kita tercopang-camping, tapi kita tetap bersyukur. Kita masih dikasih hidup untuk melanjutkan hidup. Karena hidup di dunia hanya sebentar, tidak mencapai usia 300 tahun di zaman sekarang. Ya, walaupun barokallah guru besar saya, bapak saya sendiri almarhum Kiai Sugiya, usianya 125, meninggal ketika setelah sholat dengan saya. Dan ingat, segala sesuatu jika sudah nyawiji dengan saudara kembarnya, sedulur papat limo pancer, itu dadi ini, apa yang kamu cipta terlaksana. Lakukan di bawah langit seperti ini, ya, lakukan di bawah langit. Jadi jangan terhalang ranting daun. Kalau di kota jangan terhalang oleh kabel listrik, ya. Jadi di bawah light, ya, di bawah langit. Ya, lakukan seperti itu. Ibarat kamu menderita apapun, istilah demo, unjuk rasa di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa uripku iki sengsara? Kenapa aku selalu sial? Kenapa dan kenapa? Tanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Pasti kesalahan kita. Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah, itu menyintakan semua titai sama saja di hadapannya. Ya. Jadi demo, ya. Tapi demonya harus dengan tekanan batin, tangisan batin di bawah langit. Untuk target apapun pasti aku yakin kena. Karena langsung jalur langit, ya, jalur langit. Dan sekali lagi, siapa yang terpuruk saat ini? Hutangnya dikejar-kejar rentenir, dikejar-kejar pinjol-pinjol, bahkan rumahnya sudah melampaui jatuh tempo akan disita, atau mobilnya akan disita oleh leasing karena keterlambatannya, ya. Kemudian sepeda motor mau disita oleh pihak dealer karena terpuruknya ekonomi kamu, nah gitu. Dan di sini di pondok, di pusat Padepokan saya siapkan kitab-kitab suci Al-Quran, ya, kitab-kitab suci Al-Quran semua, Yasin, saya siapkan tasbih semua. Dan bagi agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Kapitayan, semua adalah saudara saya. Bisa belajar di sini sesuai agamamu, ya.
sesuai agamamu. Karena tugas saya sebagai hamba Allah adalah mencari umat, ya, agar rukun, sejahtera, damai. Untuk itu, sekali lagi, aktifkan saudara kembarmu, sedulur papat limo panjer. Ya, kalau sudah ketemu saudara kembarmu, akan ketemu segala tujuanmu. Jadi, kalau bagi siapa yang terpuruk ekonominya, rumah saya mau disita bank, gampang caranya. Wah, Wak Cek, terlambat cari saya kamu ini. Berapa hari mau itu seharga nilai berapa, Wak Cek? Berapa Wak Cek? Wak Cek, saya lupa itu alamatmu di mana itu. Ini banyak sekali penggemar saya. Itu yang mau disita bank, Nyai, itu prosesnya gini. Saya tidak percaya uang goib. Saya tidak percaya penggandaan uang. Tentang uang goib, saya percaya uang real datang tidak disangka diduga, entah dari jalan apa Gusti Allah akan mendatangkan dengan cepat. Dengan syarat, Wak Cek, kamu datang ke pusat padipuan. Kalau tentang Al-Quran sudah saya siapin. Kamu bawa tanah 3 genggam. Tanah rumah kamu. Karena setiap rumah itu ada penunggu goibnya. Di pabrik ada penunggu makhluk goib. Di toko, di restoran, di pabrik, di dalam kantor pun itu ada penunggu goibnya. Ya. Disitulah kita sejatinya sudah menyadari makhluk goib itu ada semua. Bahkan itu ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa. Ya. Dari situlah orang tidak paham. Maka banyak sekali rumah-rumah kosong, angker, dan sebagainya. Karena sugestinya, pikirannya menakutkan. Akhirnya akan penampakan hal-hal yang menakutkan. Jadi, setiap rumah itu ada penunggunya. Oh, Pasuruan, iya Wak Cek. Bawa tanah 3 genggam. Ini saya jelaskan dulu. Karena tanah 3 genggam di sekitar rumahmu, kalau sudah di keramik seperti ini, ya, itu ambil di pekarangannya, ya, di pekarangan yang ada tanahnya. Bawa 3 genggam, tawasuli dulu pada penunggu rumah pekarangan. Kalau toko, pabrik yang bangkrut, atau restoran, atau counter yang meleto rezekinya, bisa ditawasuli dengan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Bagi yang non muslim, yang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Kapitayan, Keberadaan Tuhan Yang Maha atau Konghucu. Tapi yang khusus yang Islam, baca surah Fatihah 3 kali. Ditujukan pahalanya kepada penunggu rumahnya. Jadi penunggu rumah, ya, penunggu rumahnya, ya. Setelah 7 kali, baca surat Al-Fatihah 7 kali untuk among jiwa rogomu, sedulur limo pancer kamu. Baru kepada saya, ila derati, Kiai Purwadi, Kiai Among, 7 kali Al-Fatihah. Bagi yang non muslim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah 7 kali. Baru diambil tanah rumah pekarangan itu, ya. Tanah pekarangan itu diambil. Nah, bilang begini sama dan yang makhluk itu, walaupun siang, malam, itu makhluk gaib kan ada kehidupan juga, punya keluarga juga, punya anak, punya istri, ya. Jadi, ketika setelah kamu tawasul kirim doa itu, bilang tepuk-tepuk tanah di sekitar kamu itu tadi. Kiai Danyang, Cikal Bakal, ingat ya, Kiai Danyang, Cikal Bakal, breh, ngrekso, kang, ngeru, mekso, ono jero omahku. Saya minta ikut aku datang ke rumah Eyang Purwo atau Kiai Among, ke tempat saya, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Ambil 3 genggam, masukkan plastik, bawa ke sini. Nanti kamu di tempat saya, kamu akan melihat wujud dari makhluk goib yang selama ini tidak kamu ketahui.
Bahkan pernah ada keluarga atau sekelumit kamu bisa melihat wujud makhluk gaib di rumahmu, tapi kamu tidak menyadari. Ya, itulah kekuatan makhluk gaib penunggu rumah. Dan setelah itu bawa ke sini, nanti kamu akan bisa melihat wujud dari penunggu rumahmu. Dan ini bisa dikatakan melebihi kekuatan pesugihan Omah Bubrah. Kalau pesugihan Omah Bubrah pusatnya di Wonogiri. Kalau untuk supaya orang sugih kecukupan, itu pusatnya di sini, di pusat Padepokan Setunggal Pancer, dengan kekuatan danyang penunggu rumah, bukan danyang Omah Bubrah. Kalau danyang Omah Bubrah itu di Wonogiri, kalau danyang Omah itu ada di pusat Padepokan Setunggal Pancer di Pacitan, di Sugih Waras Pringgu Pacitan, di desa Sugih Waras. Nanti kamu bisa melihat. Dan setiap penunggu rumah itu berbeda-beda wujudnya, ya. Ada yang pocong, tengkorak, kemudian nenek tua, ada raja ratu, kemudian ada tuyul dan sebagainya. Ada yang wujud manusia, laki atau perempuan, ada yang berwujud yaitu kepalanya manusia, tubuhnya hewan, kemudian tubuhnya manusia, kepalanya hewan, dan itu ada macam-macam. Itu tergantung penunggu rumah setiap danyang rumah itu. Toko, konter, restoran, rumah, kantor, ya, ruangan aula pun atau di gudang pun pasti ada makhluk gaibnya. Tapi sumbernya dicari satu, pok dari kiainya yang sakti di antara rumah atau di antara pabrik, toko, konter itu yang mana yang ampuh, itu diambil, diajak kerjasama untuk membantu mendatangkan rezeki supaya kamu lebih cepat terkabul doanya ketika omahmu hampir di Sitabang, bahkan sudah terlanjur di Sitabang, ya, bahkan sudah terlanjur di Sitabang. Itu langsung bisa melihat kamu nanti di tempat saya. Setelah di tempat saya kamu bisa melihat, nanti di rumahmu kamu juga bisa melihat dengan mata terbuka. Kalau dengan mata tertutup itu sama juga bohong, ilmu-ilmu picisan dari orang-orang yang aku pinter. Tapi kalau ilmu saya langsung bisa melihat wujud penunggu rumah. Halnya seperti itu. Kalau ingin melihat saudara kembar sedulur Papat Limau Pancer, kamu langsung bisa melihat saudara kembarmu. Yang disebut saudara kembar itu kan kakang kawa adik-adik, Kiai Among, Nyai Among, kan begitu. Kalau sudah melihat saudara kembarmu, ya, kamu akan bisa cepat diijabai apa tujuanmu. Nanti datangkan pas saya, kamu bisa dengan mata terbuka bisa melihat wujud kembaranmu. Pertama, biasanya kamu bisa melihat wujud abdi ari-ari, lambang dari tali usir, makna dari bumi atau tanah yang kita injak. Maka banyak sekali yang tidak menguasai ilmu itu kena santet jengkes tenung Banaspati karena dikerjain dari jarak-jarak oleh orang-orang yang pinter, disebut buminya, danyangnya, akhirnya muntah darah, kemudian keluarganya hancur, perceraian dan sebagainya, karena tidak menguasai ilmu sedulur Papat Limau Pancer. Ya, yang di hari-hari itu tadi, nanti wajahmu berubah hitam semua, itu disebut adi hari-hari. Datang ke sini. Nanti kalau sudah lihat di sini tempat saya, kamu di rumah juga bisa melihat wujud dari Adi Ari-Ari, saudara kembarmu. Persis kamu. Setelah itu nanti selang lanjut doanya, itu tidak lama itu. Paling setengah jam. Ada yang 5 menit, 10 menit langsung bisa melihat wujud kembaran ini. Dan setelah itu wujud selanjutnya adalah saudara kembarmu, yaitu yang berwarna kemerah-merahan. Wajahmu nanti merah. Wajahnya itu kamu. Namanya saudara kembar, ya. Wajahmu kemerah-merahan gitu. Wajah kemerah-merahan. Nah, itu disebut adi ari-ari yang warna merah berlambang dari darah. Ketika kamu dilahirkan oleh ibumu, kan diikuti darah. Itu lambang keberadaan ada di selatan, menghadap arahnya penguasa pantai selatan. Ya Pak, saya ingin lihat wujud kembaran, saya apakah bisa dimediumsasi?
Oh, itu bisa apa ya? Bisa langsung dinampakkan ya. Langsung ya. Jadi tidak rekayasa, begitu kamu lihat nanti bisa di video di belakangnya begitu ya. Tapi ini harus disyarati dulu kameranya, kalau enggak nanti pecah, kalah dengan kekuatan makhluk gaib. Jadi HP itu yang mau untuk mediumisasi harus kasih doa dulu biar kan pecah, karena musuhnya kegaiban ya. Nah, setelah melihat saudara kembar yang wujudnya kemerahan yang lambang dari darah itu tadi, itu nanti wajahmu berubah ke kuning-kuningan. Itu ada adi-hari yang warna kuning. Itu lambang dari air. Keberadaan ada di timur. Jadi hitam adi-hari, merah adi-hari, kekuning-kuningan itu adi-hari. Nah, yang terakhir yang paling ampuh sakta mandraguna yaitu kakang kawah. Kakang itu abang ya. Abang ya. Jadi kakang kawah. Nanti kamu wujudmu putih, ganteng gitu, muda, ganteng, kamu heran. Padahal ibaratnya kamu tua ngekek ya, jelek, tapi kamu bisa ganteng. Ibarat mbak itu jelek, nggak cantik, ya, tapi kamu akan lihat wujudmu tidak ngeliat, butuh cantik, muda sekali. Itulah ya. Jadi ya begitu. Jadi harus dipagari dulu, nanti pecah HP-nya. Ya. Nanti kan didoai baru bisa melihat saudara. Kalau takutnya HP atau kamera hancur, apapun hancur. Ya. Kemudian setelah melihat saudara 4 itu tadi ya, warna hitam, merah, kuning, dan putih, sudah sempurna. Itulah yang dikatakan pesugihan putih. Segala sesuatu ilmu didasari ilmunya itu. Semua yang mengaku ustadz, kiai, gus, paranormal sakti, kalau tidak punya ilmu itu pembohongan. Ya, pembohongan. Karena dasar dari ilmu paranormal gus itu. Kalau kamu sudah menguasai ini, kenapa kamu minta tolong pada kiai, ustadz, gus, paranormal, dukun, bunda ratu, ibunda, dan sebagainya? Gunakan aja, kamu kan punya kekuatan guru sejati. Setiap manusia itu punya guru sejati. Ya, guru sejati. Sedulur Bapak Lima Pancar, itulah guru. Saya sendiri selama bertahun-tahun melalang jagat, mencari ilmu, ke sana sini, ke pondok pesantren, ke padepokan. Tidak ada yang namanya guru yang bisa menahan hawa nafsu, tapi sifat asu yang seling dilakukan. Melihat santrinya cantik, dilecehkan, didemoki, diciwiti. A'udzubillah min dzalik. Pergi saya, ganti guru lagi. Terus di padepokan dimanapun, di pondok pesantren pun ada guru besar, tuwek ngekek, ya. Iroh santri janda cantik, merguru minta tolong, ngacengan. Saya nggak suka kalau guru suka seperti ini. Karena seorang guru sejati, hawa nafsu harus sudah terbuang. Ya. Kemudian saya berguru lagi. Ini sebelum saya menguasai ilmu, mengijabai ilmu, mewujudkan sedulur Pak Lima Pancar dengan cepat ya. Saya melalang jagat ke sana dari Solo, Semarang, Sumatera semua, Kalimantan sampai ke Dayak. Saya belajar. Kembali ya ke Pulau Bali maksudnya. Semua rata. Saya belajar mencari guru sejati, nggak ketemu. Setiap orang saya ketemu guru, ya, saya tidak mengeluarkan uang. Pasti tanya, kok bisa melalang jagat? Ah, aneh, nipu, bohong, pembohongan publik. Nah, begini. Ketika saya lulus dari SMA Muhammadiyah 7 Surakarta, saya berbekal ijazah 1 nawaitu. Saya harus menjadi orang yang bisa membantu menolong keluarga saya khususnya dan kepada semua bangsa Indonesia walaupun tidak sebagai pegawai negeri. Saya membawa ijazah komplit, KTP komplit. Setiap saya perjalanan kelaparan, saya tidur di masjid, dikasih makan oleh panen. Di gereja saya tidur di emperan gereja, di situ dikasih makan. Di wihara pun ya
di Konghucu tempat beribadah, tempat punden, semua banyak orang yang ngasih makan. Makanya saya masih hidup sehingga bisa melalang jagat mencari guru sejati. Selama belum ketemu, bahkan saya pernah kelaparan di tengah hutan jalan karena jaraknya jauh kan. Kalau jalan sebelum ada jalan tol itu ya, kan jauh kan. Saya makan daun. Daun saya makan karena kelaparan. Kalau naik puncak di Gunung Lawu ini. Daun saya makan. Karena nggak bawa air. Saya mencari air, tetesan air batu di Gunung Lawu. Sangat-sangat sulit. Saya kunyah dulu karena kelaparan. Daun saya makan. Kemudian ada kertas saya makan. Itu menyambung hidup saya. Karena kalau sampai ada akal sehat, kita pasrah, mati kekeringan, mati kelaparan, berdosa berarti termasuk bunuh diri. Itu pun berdosa. Karena ada daun, ada kertas pun, ada apa? Bisa menyambung hidup, mengisi perut, harus dimakan. Itu niat tidak bunuh diri. Kecuali makan daun keracunan mati, itu berarti bukan niat bunuh diri. Itu adalah fisabilillah, pahala surga. Itulah prinsip saya. Dan banyak sekali selama saya melalang jagat sebelum ketemu saudara kembar saya setiap pondok, setelah guru-guru besar saya masuki. Tapi saya sangat sedih setiap melihat guru, melihat santri, melihat jalan-jalan wanita cantik, kier-kier matane, ya Allah, hawa nafsu. Sini yang melihat, tapi bawahnya ngaceng. A'udzubillah, saya tidak suka. Berarti itu guru-guru sakti mandraguna, tapi tidak bisa meperhowo moh limo. Saya pergi. Banyak saya tinggalan guru. Ya, banyak melecehkan santri saya. Kemudian ada yang guru terkenal, khotbah pintar, wah, pintar bicara, wah, ada lagi, saya tinggal. Ya, saya tinggal. Kemudian ada yang saya belajar di sana. Saya tidak sebutkan karena saya merantau melalang jagat di daerah Indonesia dengan modal KTP, ijazah, dan KK. Jadi keselamatan terjamin. Saya orang-orang benar ingin menuntut ilmu sejati. Jadi tidak kelaparan. Naik bis contohnya. Tidak punya. Saya nyegat truk gitu. Truk. Bang, nunut bang. Waktu ada di pemberian. Akan boleh. Kemudian saya naik itu kereta api barang. Saya numpang situ, saya tunjukkan pada masinisnya, pada pegawai PJKA. Oh ya, enggak apa-apa itu. Difoto dulu KTP dan sebagainya. Karena saya jujur, tidak pernah kelaparan selama saya melalang jagat. Ya. Setelah saya belajar, tapi saya belum ketemu. Banyak malah saya belajar di orang-orang yang pintar khotbah, pidato, wah, guyu-guyu, celelean, joget-joget, berarti tidak paham. Karena orang yang sudah nyawiji dengan ilmu, makrifat Allah, jalur langit, ya, setiap kata-katanya menggunakan akal, baru okol. Tapi kebanyakan orang-orang sok pintar, sok ahli kitab, itu okolnya dulu, okol, akalnya kari. Nggak mikir, okol itu nanti akan dipikir akal-akal orang lain. Berarti watak karakter seperti itu. Celelean, tidak paham, ya, tidak menguasai bahwa setiap kata tutur akan dicatat perbuatannya. Saya takut mengatakan karena waktu saya ngerogoh sukmo, melepas sukmo saya, gitu ya. Ketika saya melepas sukmo saya masuk ke alam kubur. Ketika masuk alam kubur, saya sangat-sangat takut melihat orang-orang disiksa. Ya Allah, disiksa semuanya. Kalau di alam goib itu tidak ada matahari, adanya keremangan, remang-remang. Disiksa semua, ya Allah. Terus naik lagi ke sana melihat alam goib kerajaan. Ke sana lagi melihat kerajaan wanita cantik telanjang. Masuk sana sini kerajaan-kerajaan orang kerdil. Masuk lagi di kerajaan para syekh, para raja, ya. Itu tujuan saya hanya ketemu saudara kembar saya ketika ngerkosong.
Tapi godaan yang paling berat adalah jangan sampai ketika ngrokok diberi makanan, diberi minum, kamu minta nanti kembali ke rogomu, posisi duduk atau tidur, kamu akan menjadi budaknya, jadi muridnya. Bahkan kalau waktu masuk rokok jangan sekali-kali mau zina. Banyak kali wanita-wanita cantik telanjang, payubaranya semok, bahkan vaginanya dipamerkan di alam gaib. Itu kalau sampai kamu tidak punya ilmu Nabi Yusuf alaihissalam. Ingat Nabi Yusuf alaihissalam. Dia dirayu orang cantik pun di kamarnya tidak kenggo. Itulah jiwa guru sejati. Ya. Tapi sekarang banyak sekali. Banyak orang yang sok mengaku guru mursyid, guru sejati. Ternyata santrinya dietengi. Kok ditengi? Nek ditengi bahasane Indonesia apa? Dihamili, apa diangkroki. Itu ngaku guru mursyid, guru sejati. A'udzubillahi min dzalik. Itu bukan guru mursyid, itu guru bangsat. Ya, bukan guru mursyid, bukan guru sejati, tapi itu guru adalah bejate sejati. Ya. Jadi kalau kita sudah masuk rokok alam-alam, otomatis bicara hati-hati, khotbah hati-hati dan sebagainya karena sudah nyawiji. Ya, jadi kamu bisa melihat mata, bicara, gerak-gerik dari orang-orang yang menyampaikan pidato dan itu. Kalau gerak-geriknya, matanya gini, itu akan terlihat. Itu karakter tidak menyawiji makhluk. Dia hanya pandai kitab, ahli kitab dan mencari cari buah. Padahal kalau dia tak suruh meditasi masuk ke alam gaib, mutar deh, peringisan rasoba. Banyak kan santri-santri saya yang pernah kunjung ke tempat saya, para kiai, haji, gus, ustadz, semua santri-santri saya sudah datang ke tempat saya. Ya. Jadi sekali lagi, bagi yang terpuruk ekonominya, ambil tanah 3 genggam, tanah rumah pekarangannya. Kemudian bagi yang suka ziarah kubur di tempat-tempat kubur, ambil tanah 3 genggam, tapi kirimi doa makam wali syekh atau makam bapak ibumu almarhum, ya, kirim doa sesuai agama, semua agama. Setelah itu tepuk-tepuk tanah di kuburan itu, bilang umpamanya bapak ibu, ayo pak bu, sowan ke rumah Eyang Purwo Pacitan, bisa sugih waras supaya saya sugih, bebas dari hutang-hutang. Nah, ambil tanah 3 genggam, bawa ke sini. Nanti kamu akan bisa melihat wujud bapak ibumu yang sudah meninggal. Bukan pocong, manusia. Ya. Bisa diajak kerja untuk berjamaah, mau sholat, mau ibadah, diajak. Ya, biar di akhirat enak. Ataupun kamu di makam wali syekh, ya, ambil tanah 3 genggam. Tapi baca doa ziarah kubur dulu. Ya. 3 genggam saja. Karena mayoritas di tanah kuburan makam wali syekh itu biasanya kan di keramik, kemudian dipager, ya, karena biar nggak dijahili. Jadi kamu kirim doa kepada wali syekh itu di dalam atau jarak jauh tidak apa-apa, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu segala sesuatu yang tersembunyi. Setelah itu doa kirim pada syekh wali, kemudian kamu ambil tanahnya di sekitarnya makam, jadi yang ada tanahnya, tidak usah di situ, tidak usah karena di keramik kan, modelnya kan sudah di keramik biasanya, keramik seperti ini atau warna-warni itu. Jadi ambil saja situ tanah 3 genggam di sekitar makam wali syekh. Bila setelah kirim doa bilang, ayo syekh siapa atau wali siapa, saya ajak sowan ke rumah Eyang Purwo di desa Sugih Waras, Pringkuku Pacitan Jati Indonesia. Ya, nanti kamu akan bisa melihat wali, songo, syekh apa yang kamu ambil tanahnya. Dan nanti di rumahmu juga bisa. Disitulah bisa diajak kerjasama, cepat mendatangkan rezeki, datang tidak disangka juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, silakan. Jadi ada prosedur. Ini TikTok saya yang baru, jadi agak panjang. Salam rahayu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan lupa rajinlah sholawat agar selalu dapat syafaat
junjungan kita Rasulullah SAW, bahagia fitunya wal akhirah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam rahayu.